Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan pertemuan ke-9 kita atau pertemuan pertama setelah UTS, yaitu membahas tentang mengenai PHP. Nah, PHP itu sendiri adalah singkatan dari Hypertext Processor, yaitu sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source. Bahasa pemrograman ini banyak digunakan untuk pengembangan website. Sebagai sebuah scripting language, PHP menjalankan instruksi pemrograman saat proses runtime. Hasil dari instruksi tentu akan berbeda tergantung data yang diproses. Inilah yang membuat PHP sering digunakan untuk membangun website yang dinamis seperti toko online. Nah, bisa kita lihat di berbagai platform di situs-situs seperti Shopee, Blibli dan lain sebagainya itu masih menggunakan bahasa pemrograman PHP walaupun sudah dikombin dengan bahasa-bahasa pemrograman yang lain. Kadang juga digabungkan dengan bahasa Java, yaitu menggabungkan Android dengan PHP itu biasa digunakan untuk membuat sebuah website. Itu sering sekali digunakan oleh programmer-programmer zaman sekarang. Nah, yang kemudian adalah PHP merupakan bahasa pemrograman server side, maka script dari PHP nantinya akan diproses di server. Jenis server yang sering digunakan bersama dengan PHP antara lain Apache, Nix, dan Lightspeed. Selain itu, PHP juga merupakan bahasa pemrograman yang bersifat open source. Pengguna bebas memodifikasi dan mengembangkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, pada dasarnya kita membutuhkan alat-alat atau software-software untuk bisa memulai coding PHP ini. Di antaranya adalah text editor. Ini udah kita bahas di awal-awal minggu pertama, yaitu pertemuan ketiga kalau tidak salah saya, tentang text editor. Ada banyak sekali yang bisa kalian gunakan. Salah satunya adalah Notepad++. Kemudian adalah web browser. Web browser juga banyak, tidak hanya terpatok kepada Chrome saja, tapi bisa menggunakan yang lainnya seperti Firefox dan kawan-kawannya. Kemudian web server. Setelah web server yaitu ada PHP itu sendiri. Nah, PHP adalah bahasa pemrograman yang berjalan di server. Karena itu kita membutuhkan sebuah web server. Web server di Windows bisa dibuat dengan berbagai macam cara. Ada yang menggunakan PHP secara manual dengan web server bawaan PHP. Ada yang menggunakan WSL lalu menginstal Lamstack. Ada juga yang menggunakan SAM. Nah, untuk mata kuliah pemrograman web 1 ini kita akan menggunakan SAM ini. Ada juga yang menggunakan Docker dan lain sebagainya. Banyak sekali bahasa web server di luaran sana, tapi yang kita gunakan nanti yang familiar itu adalah SAM ini. Nah, SAM adalah program untuk membuat server. SAM menyediakan paket server yang kita butuhkan untuk pengembangan web dengan PHP, mulai dari PHP, MySQL, PHP Admin dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Nah, kemudian SAM merupakan singkatan dari Act Cross Platform, Apache, MySQL atau MariaDB, PHP dan Perl. Nah, huruf X di SAM memiliki makna cross platform yang artinya SAM bisa digunakan di berbagai sistem operasi seperti Linux, Windows, dan macOS. Nah, nanti kita juga kalian juga harus menginstal SAM ini di komputer kalian. Nah, ini adalah tampilan pertama kali
yang akan kita dapatkan di SAM ini. Nah, sebelum ini pastikan dulu biasanya setelah diinstal, maka kalian aktifkan dulu Apache dan MySQL ya di sini. Setelah itu baru kalian jalankan di sini. Nah, segala sesuatunya nanti program-program kalian itu akan diletakkan di C di SAM-nya ini, di folder SAM-nya ini. Jadi untuk mendownload SAM-nya ini bisa kalian download di apachefriends.org. Nah, di sini ada banyak, bebas menggunakan yang manapun, tapi di sini saya menggunakan yang terbaru. Tapi kalian nggak usah yang terbaru juga nggak apa-apa, atau menggunakan versi di bawahnya juga tidak masalah jika kalian menggunakan Windows. Dan jika kalian menggunakan Linux, ya silakan juga diinstal. Ini juga ada jika kalian menggunakan produk Apple ataupun Mac OS, ada juga di sini. Oke, kita lanjutkan. Membuat program sederhana di PHP ini. Nah, kalau biasanya kita di HTML kemarin itu ada dibuka dan ditutup, tetapi sedikit berbeda dengan PHP ini. Kalau kita pertama kali kita menggunakan PHP itu tidak diikuti dengan penutup kurungnya. Ya udah PHP aja terus kita tampilkan. Nah, ditampilkan ini kita menggunakan echo. Nah, apa yang mau kita tampilkan? Ya, di sini contohnya adalah hello world. Nah, maka tampilannya adalah seperti ini. Nah, yang kemudian adalah ini adalah sedikit perbedaan dari PHP dan HTML. Nah, tadi saya bilang kalau misalkan kita membuat kode HTML, itu hukumnya wajib membuat tutup program. Nah, seperti ini. Di sini ada HTML, tutupannya juga HTML. Tetapi kalau kita membuat di program PHP, ya udah kita PHP aja. Habis itu kita tampilannya echo apa. Nah, nanti tampilannya maka yang diechokan itu. Nah, berbeda dengan yang di sebelahnya di HTML. Jika kita tidak menggunakan tutup, ya di sini walaupun ada PHP-nya, kalau di atasnya HTML wajib menggunakan tutup. Ya kalau tidak menggunakan tutup, maka programnya pasti error. Kalian bisa cobakan juga di rumah. Kalian bisa membuktikan di rumah, cobakan benar atau tidak yang saya bilang. Nah, walaupun yang di sini HTML, kalian harus menyimpannya tetap di .php karena di sini ada PHP-nya. Oke, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah kita belajar mengenai penulisan statement dan ekspresi. Nah, statement dan ekspresi adalah instruksi yang diberikan kepada komputer. Setiap statement dan ekspresi di PHP harus diakhiri dengan titik koma. Nah, di sini harus ada titik koma. Kalau misalkan nggak ada titik komanya, biasanya dia error. Nah, kemudian penulisan case di PHP. Nah, PHP adalah bahasa pemrograman yang bersifat case sensitive. Artinya huruf besar dan huruf kecil akan dibedakan. Nah, ini contohnya di sini. Ini adalah variabel.
Nah, jika kita menggunakan ini, selamanya kita harus menggunakan itu ketika kita mengambil variabel ini. Begitu juga dengan nama. Misalkan walaupun sama-sama nama, kalau satu huruf besar, satu huruf kecil, ini berbeda, sudah berbeda. Nah, kesalahan yang sering dilakukan itu seperti ini. Di sini dia menggunakan huruf kecil, tetapi di sini dia menggunakan huruf besar U-nya. Nah, sehingga kalau dijalankan ya tidak jalan karena tidak sama apa yang kita buat di awal dan apa yang kita panggil di sini. Itu tidak sama, beda. Jadi harus konsisten. Kalau di atas huruf kecil semua ya di bawah huruf kecil semua. Tapi biasanya kalau kita udah nulis di codingnya biasanya dia ngikut. Misalkan kita buat huruf kecil, nanti di bawahnya kita buat huruf kecil lagi, dia bakal ngikut apakah ini udah ada atau belum gitu. Sama seperti di HTML kemarin. Untuk menghindari ini, kita harus konsisten dalam penamaan variabel dan konstanta. Gunakan nama variabel dengan huruf kecil saja dan konstanta dengan huruf kapital. Nah, contohnya seperti ini. Konstanta, ini konstanta. Terus yang di bawahnya ini variabel. Di bawahnya lagi ini juga variabel. Cuman di bawahnya itu beda. Nah, kemudian ini sama-sama seperti di HTML kemarin, ada juga untuk membuat komentarnya. Nah, kalau komentar di PHP sudah dijelaskan juga sebenarnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kalau menggunakan PHP, komentarnya itu menggunakan slash kalau misalkan kita hanya menggunakan satu baris. Tapi kalau misalkan kita membuat kalimat, kita membuat paragraf ataupun lebih dari satu baris, itu biasanya kita menggunakan tanda slash bintang. Ini dia. Oke, selanjutnya yaitu penulisan blok program. Blok program merupakan kumpulan dari statement dan ekspresi. Blok program di PHP dibungkus dengan kurung kurawal. Nah, seperti ini contohnya. If S umur besar di 18, maka kita akan menampilkan kamu sudah dewasa, selamat datang, kamu boleh minum kopi. Misalkan seperti itu. Nah, ini adalah fungsi dari blok code if, karena ada 3 statement di sini. Nanti kita akan belajar fungsi if itu seperti apa. Nah, selanjutnya adalah variabel. Variabel dalam pemrograman juga memiliki arti yang sama seperti dalam matematika. Variabel adalah tempat kita menyimpan nilai sementara. Variabel akan ada selama program dijalankan, namun kita juga bisa menghapusnya dari memori. Nah, berikut ini adalah beberapa fungsi dari variabel. Yang pertama itu cara membuat yang kita akan pelajari di variabel ini. Yang pertama adalah cara membuat variabel dan menyimpan nilai di variabel. Yang kedua, cara mengambil nilai dari variabel. Yang ketiga, mengenal tipe data apa saja yang dapat disimpan di dalam variabel. Yang keempat, konversi tipe data, dan yang kelima adalah menghapus variabel dari memori. Nah, ini adalah contoh dari penulisan variabel.
Nah, nama variabel yang terdiri dari dua suku kata bisa dipisah dengan underscore atau menggunakan style chemicals. Nah, ini contohnya kita menggunakan dua variabel. Dua suku kata. Di sini ada nama mata kuliah. Nah, itu kita bisa menggunakan underscore di sini. Kemudian kalau misalkan juga kita tidak mau pakai underscore, nah bisa juga kita bedakan seperti ini, nama, terus M-nya kita buat besar. Jadi nama mahasiswa, M-nya besar. Nah, variabel harus diisi saat pembuatannya. Bila kita tidak ingin mengisi, cukup isi dengan nilai kosong seperti ini. Dan nama variabel bersifat case sensitif, artinya huruf besar dan huruf kecil dibedakan. Nah, di sini juga ada contoh tiga variabel yang berbeda yang sering kali dianggap sama. Ini contohnya sama-sama belajar, tapi ini adalah berbeda. Itu sama seperti yang tadi. Nah, yang kemudian adalah mengambil nilai dari variabel. Setelah kita membuat variabel, biasanya akan kita gunakan pada proses berikutnya dengan mengambil nilainya. Mengambil nilai dari variabel bisa kita lakukan dengan menuliskan namanya dalam perintah echo maupun ekspresi yang lainnya seperti print dan printf. Itu digunakan di PHP. Biasanya kalau orang nggak menggunakan echo, biasanya menggunakan print ataupun printf. Nah, ini adalah contohnya. Di sini ada variabel nama barang, terus ada variabel harga. Terus ini akan kita tampilkan yang di minyak goreng ini dan harga ini 15.000 itu dengan cara kita tampilkan echo-nya dulu. Ibu membeli S nama barang seharga S harga. Nah, itu adalah variabelnya kita letakkan di sini. Ya, mungkin kalian udah pernah belajar di materi-materi sebelumnya bagaimana menuliskan sebuah variabel. Di sini saya hanya mengingatkan saja, mengulang kembali mata kuliah di semester lalu. Mungkin kalian udah belajar juga di pemrograman, bahasa pemrograman yang lainnya. Nah, yang kemudian apabila kita menggunakan ada petik tunggal, maka kita harus menggunakan titik untuk menggabungkan teks dengan variabelnya. Nah, ini adalah contohnya tutorial PHP untuk pemula. Misalkan kita kasih variabel S judulnya. Kemudian di sini kalau kita memisahkan echo, terus kasih tanda petik 1 atau tunggal, judul artikel, terus kita kasih tanda petik lagi, terus dikasih titik, terus kita masukkan variabelnya. Itu bisa juga seperti ini. Nah, tanda titik pada perintah echo berfungsi untuk menggabungkan teks yang ada di dalam variabel dengan teks yang akan kita cetak. Nah, selanjutnya itu kita mengenal tipe data di PHP. Nah, variabel yang sudah kita buat bisa kita simpan dengan berbagai jenis data. Jadi jenis data ini disebut tipe data. Ada beberapa macam tipe data yang dapat disimpan dalam variabel. Yang pertama ada tipe data chart atau karakter. Ini ada contohnya juga di sini. Kemudian tipe data string teks, ini dia contohnya. Kemudian tipe data integer, angka, ini juga ada. Tipe data float, itu juga ini contohnya, atau pecahan. Kemudian tipe data boolean, ini juga ada contohnya di sini. Nah, kemudian
tipe data objek, tipe data array dan null dan lain-lain. Nah, PHP kita tidak harus mendeklarasikan tipe datanya secara eksplisit karena PHP sudah mampu mengenali tipe data dari nilai yang kita berikan. Nah, ini adalah contohnya tadi. Nah, kemudian variabel s menikah itu kenapa false? Itu karena kita akan menampilkan kalau misalkan kita buat di sana misalkan kita belum menikah gitu. Jadi kan ada menikah dan belum menikah. Jadi kalau misalkan belum menikah kita buat false saja. Jadi nilai false itu akan dikonversikan menjadi kosong dalam string. Oke, selanjutnya adalah tipe data char dan string. Char adalah tipe data yang terdiri dari karakter. Penulisannya diapit dengan tanda petik 1. Ini adalah contohnya. Bisa kita punya variabel huruf sama dengan tanda petik E di sini. Nah, kemudian string adalah tipe data yang terdiri dari kumpulan karakter. Penulisannya diapit dengan tanda petik ganda. Ini contohnya. Nah, yang kemudian adalah tipe data integer dan float. Nah, integer adalah tipe data angka. Penulisannya tidak menggunakan tanda petik. Kemudian float adalah tipe data bilangan pecahan. Sama seperti integer, tipe data ini tulis tanpa tanda petik. Nah, ini juga bisa kalian lihat. Kemudian kadang tipe data float ditulis dalam notasi seperti ini, jarak 1,2 E min 5. E5 artinya eksponen dari 10. Contoh di atas akan sama dengan 1,2 dikali 10 kurang 5. Kalau kita jabarkan akan menjadi 0,000012. Agar formatnya float tidak tercetak dalam notasi E, kita bisa gunakan fungsi sprintf. Nah, ini dia contohnya. Nah, kemudian adalah tipe data boolean dan array di PHP. Tipe data boolean adalah tipe data yang hanya bernilai true dan false. Seperti ini, itu salah penulisannya, maaf, itu true sebenarnya. Dan tipe data array adalah tipe data yang berisi sekumpulan data. Ini contoh array: kopi, teh, jus jeruk, makanan, nasi goreng, soto, bubur ayam. Nah, kemudian kita bahas tentang tipe data objek di PHP. Tipe data objek adalah tipe data abstrak yang berisi data dan metode. Nah, ini adalah contohnya. Misalkan kita buat hashtag user, di sini new user. Nah, tipe data objek lebih sering disebut instan dari sebuah kelas. Pada contoh di atas, user tanda kurung adalah kelas di instance di variabel as user. Nah, setiap pembuatan instance harus didahului dengan kata kunci new. Jadi kalau misalkan kita membuat user baru, ya seperti ini penggunaannya. Nah, kemudian tipe data null. Tipe data null adalah tipe data yang menyatakan kosong. Artinya jika kita mengisi variabel dengan nilai nol, maka variabel tersebut akan dianggap kosong atau tidak punya nilai. Nah, biasanya tipe data ini nantinya akan kita gunakan di kalau kita menggunakan database. Nah, itu nanti kita akan belajar sedikit ke sana. Tapi untuk lebih fullnya nanti kalian bisa belajar di pemrograman web 2 ataupun di pemrograman Android.
Nah, yang selanjutnya adalah konversi tipe data di PHP. Pada PHP, konversi tipe data bisa dilakukan dengan operator kali. Nah, ini adalah contohnya. Nah, bisa kalian lihat di sini. Kemudian selain cara ini kita juga bisa melakukan seperti di bahasa C. Nah, ini contohnya bisa kalian lihat di sini. Nah, selanjutnya yaitu menghapus variabel dari memori. Apabila ada variabel yang sudah tidak dibutuhkan lagi, maka kita bisa menghapusnya untuk meningkatkan performa program. Cara menghapus variabel di PHP dapat menggunakan fungsi unset. Nah, ini contohnya. Jika kita eksekusi kode di atas, maka akan terjadi error. Seperti ini. Karena variabel TMP sudah dihapus, kenapa harus menghapus variabel? Nanti juga akan terhapus sendiri saat programnya selesai. Biasanya saat kita ingin optimasi, variabel-variabel yang tidak terpakai harus dihapus agar tidak membebani memori pada server. Oke. Mungkin ada yang sedikit terlupa tadi mengenai echo, kemudian print dan sprintf. Tadi kita ada di sana kan, tapi itu belum saya bahas. Tapi itu bisa kalian pelajari sendiri, bisa kalian cari di internet apa perbedaan echo, print dan printf atau sprintf. Itu bisa kalian pelajari sendiri. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan di materi praktikumnya. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung WhatsApp grup, bertanya di WhatsApp grup ataupun di WhatsApp pribadi saya. Ataupun bisa mengirim email ke email saya yang tercantum di slide ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.